Hai sahabat RBS, ketemu lagi barengan Hanan di segmen Buka Mata. Hari ini Hanan berkesempatan ngobrol bersama Mas Karim Sujatmiko, komika RS Surabaya. Halo Mas. Halo Mbak. Mas Amel lebih nyaman dipanggil Mas Karim atau Mas Lur, Karjo ini? Lur. Aku tuh taunya Mas Karjo, tiba-tiba ada nama Karim, ada nama Dulu Sujatmiko. Karjo itu panggilan ini Mbak Anan. Jadi pernah waktu kuliah, itu kan aku di lab ekologi namanya, di ITS. Jurusan biologi ada lab ekologi. Biasanya anak-anak kalau nongkrong di anak lab ekologi itu pasti dua julukan masing-masing. Ono sing celuk cemani. Ono sing macam-macam lah. Latar belakangnya apa tuh cemani? Cemani, ya wis areke putih banget lah pokoknya. Putih celuk cemani akhirnya. Nah, kebetulan namaku Karim Sujatmiko. Iseng-iseng arek manggilnya Karjo. Karjo sampai jadi nama panggung. Oke, sampai sekarang nama panggungnya berarti Mas Karjo. Banyak yang mengenal Karjo, cuman karena aku pengen rebranding jadi nama asli. Karena kalau di dunia entertainment itu teman-teman rata-rata nama itu pasti dua. Solih Solihun, ya kan gitu. Andre Taulani, gitu. Jadi lebih nyaman jadi dua nama. Akhirnya Berarti ya aku. rebranding akhirnya begitu. Ya, jadi Mas Karim Sujatmiko. Karim Sujatmiko. Oke. Mas, sampai lebih nyaman dikenal sebagai komika atau penyiar atau content creator atau komika? Komika Mbak. Soalnya kalau beban-beban yang lain kayak penyiar itu juga nggak terlalu siaran. Kalau dibilang apa ya, entertainer juga terlalu entertaining. Jadi komika aja. Jadi Mas Karim ini juga adalah founder dari Komedi Sunday ya? Salah satu apa ya, pegiat paling. Ya, oke. Pegiat Komedi Sunday. Dan itu kontennya stand up semua ya Mas? Basicnya komedi. Memang salah satu wujud komedi itu kan stand up komedi itu sendiri. Jadi selain ada konten kayak apa sih yang ada ludrukan, terus konten bahas budaya kayak Jawa, baru ada konten stand up-nya. Jadi kita tuh stand up, ada penontonnya, berbayar tiketnya, tapi kita rekam buat diambil potongannya dimasukin ke YouTube, ditayangkan gitu. Oke, jadi teman-teman nanti bisa cek di YouTube-nya Komedi Sunday ya. Kalau aku yang tahu tuh kontennya Mas Karim keminter. Keminter. Masih nggak tuh Mas? Hah? Masih? Lali. Iya, keminter insya Allah habis ini jalan lagi teman-teman. Aku masih mencari formula yang pas karena ternyata keminter ini terlalu saintifik. Jadi melbune ke viewernya Komedi Sunday agak sulit gitu. Mungkin tak pecah kecil-kecil dulu. Jadi strategiku Mbak Anan kan harusnya keminter itu model podcast panjang di YouTube gitu ya, 15 menit 20, tapi pengen tak ambil pendek-pendek kayak 1 menitan, tak lempar dulu di Reels, di TikTok gitu buat manasin viewer lagi, nanti baru balik dengan formula yang baru di YouTube gitu. Sekarang yang konten yang Mas Karim lagi di Komedi Sunday apa tuh? Komedi Sunday aku lebih ke Reelsnya ya. Komedi Sunday sedang gencar untuk migrasi konten, jadi karena sekarang YouTube udah nggak terlalu diminati. Iya sih betul. Susah kan karena Kita di YouTube nih. oh iya apa-apa lah. pen ngerasa dhisik. Jadi migrasinya itu kita bikin konten baru juga. Jadi di Reels sama di TikTok kita bikin konten-konten yang pendek-pendek, short form namanya. Gitu. Saya sekarang kontennya di situ. Setelah Komedi Sunday nggak ada tragedi Monday atau apa? Aduh, gak ono. Nek tragedi everyday, Mbak. Ada, Mbak. Jadi nggak Sunday tak ya? Enggak Sunday tuh. Mas udah jadi komika berapa lama? Aku start open mic itu tahun 2013. 10 tahun berarti. Di event apa ya Mas? Tiba-tiba terinspirasi, aku tak jadi Stand komika up. lah. Aku tuh senang komedi ket buwian, Mbak. Jadi dari umur TK aku nonton ketoprak humor gitu-gitu loh. Ketoprak humor. Udah zaman kita wah. Aduh, sorry gak Gak relate. relate. Tuwek aku. Lu truk Sri Mulat. Tahu dong kalau Sri Mulat kan everlasting. Denger aja. Sri Mulat. Terus habis itu apa sih yang ngarani ku? Opera Van Java pernah tahu? Oh iya, tahu kalau itu nonton itu terus seneng sama komedi karena senang ketawa. Terus ada yang bilang kan kalau sering baca mulailah menulis, sering mendengar lagu mulailah bikin lagu. Ya kepengen tuh membuat komedi untuk disampaikan ke orang-orang. Dulu mediaku awalnya adalah komik gambar. Oke. Gambar komik, tapi
ada plot story-nya tuh komedi anekdot gitu. Hmm. Akhirnya berhasil itu sempat ikut lomba juga dan menang. Tahun 2011 2012 itu meledak stand up komedi Indonesia. Startnya dari Raditya Dika. Di situ terinspirasi dari Mas Radit. Habis itu ternyata ada kompetisinya Suci di Kompas. Itu semakin merasa wah sepertinya ini menyenangkan lah iso stand up. Ternyata ada komunitasnya di setiap kota. Stand up Indo. Stand up Indo, salah satunya di Surabaya. Waktu itu tahun 2013 startnya open mic itu semacam gini loh Mbak. Kita melatih materi. Jadi gak mesti lucu. Di kafe yang penontonnya tidak berbayar. Oh iya, itu kata-kata menarik Mas, gak mesti lucu. Gak mesti lucu karena memang Kalau open mic bengkel. ya benar-benar orang yang udah lucu, materinya udah Enggak. perfectly gitu. Jadi saking banyaknya orang waktu itu ya Mbak, saking meledaknya stand up komedi, sing daftar wakeh 25 lebih lah, tapi dibatasi sama kami 25 aja waktu itu. 25 orang, nek wis itu ya wis gak bisa nunggu minggu depan. Nah itu gak semuanya lucu. Kita milahnya waktu itu adalah pokoknya tiga beat atau 3 joke gak lucu langsung di-cut sama MC. Coba waktu itu. Gak lucu ya mudah-mudahan gitu. Kalau nggak gitu 5 menit nggak lucu langsung disuruh turun sama MC. Nah jadi nggak semuanya lucu. Mental Yupi ya. Rata-rata Mbak mentalnya yang bagus pun nggak selalu berhasil di situ. Kadang-kadang setelah dia open mic dengan mental bagus, tapi gak lucu ya tetep aja pasti ngepir juga. 5 kali open mic lah nggak lucu gitu, hilang arek wis gak pernah balik, Bu. Akhirnya fokus komunitas luwak tau. Dia nggak stand up lagi gitu. Menyerah. Nah, Mas Karim merasa lucu itu mulai kapan? Kalau suka komedi kan dari kecil. Dari kecil. Kayak aku lucu nih. Aku tak open mic lah ikutan gitu. Dulu pertama kali sadar kalau lucu. Oh, sepertinya ada bakat komedi. Itu waktu SMP. SMP itu di SMP 12 aku dulu ingat banget. Ada kompetisi di lomba karikatur Hari Guru. Jadi aku gambar itu tak cerita nang kene ya. Aku gambar satu scene di rumah ada seorang ibu-ibu sama anak kecil sama bapak-bapak. Anak kecil ini adalah murid di sekolah yang sama di tempat bapaknya ngajar. Waktu dia pulang, dia jauh ibu, bapak mau nggodoi Bu Siti gitu. Tak kumpul loh juara 1. Dari situ aku ngelihat karena gambarnya nggak terlalu bagus juga kan. Ada yang banyak yang lebih bagus gitu maksudnya. Kayak sangat artsy, sangat colorful. Aku kan biasa aja Mbak, karikatur pokoknya jelas gambarnya, dialognya jelas, juara 1. Berarti aku yakin ini dinilai kelucuannya. Baru akhirnya ikut lomba lagi SMA sama komedi bahasa Jerman tapi aku dewangi guruku Mbak, kayak sok bahasa Jerman. Juara 1 se-Indonesia. Secara komedi pakai bahasa Jerman? Enggak, komiknya Mbak, komik. gambar komiknya. Baru pas ada stand up komedi itu pertama kali open mic langsung pecah. Wis oh ya wis iki mungkin jalannya di sini gitu. Berarti nggak ngalamin momen yang sampai bikin jokes punchline terus orang nggak ketawa gitu nggak ya? Nggak. Pernah tetap. Semua komik di dunia ini Mbak pasti pernah ngalami itu namanya ngebom istilahnya. Jadi kalau lucu nggak lucu di dunia stand up komedi itu istilahnya kalau lucu tuh kill, kalau nggak lucu tuh ngebom. Emang kriminal kabeh cuman nggak ada yang ketawa buat formalitas kasihan gitu loh Mas. Iku biasanya iku dulure, gak ngono pacare sing gak tega gitu loh. Tapi kalau di open mic, penontonnya waktu itu kalau di Surabaya Mbak ya, gak tahu kalau di kota lain itu penontonnya fair. Kalau nggak lucu ya wis hening. Kalau lucu ya diketawain gitu. Pernah kok ada momen nggak lucu pernah. Ya naik turun karir kan biasa.
ada yang versi open mic, ada yang itu ya tektokan gitu ya. Oh, berdua ya? Heeh. Oh, Itu nyamanan mana Mas? Apa emang? sekarang kan yang terkenal Coki Muslim ya. Heeh. Mas Muslim sama Coki itu sekarang kalau stand up berdua terus. Dulu tuh yang Muslim berangkatnya dari sendirian, stand up sendiri. Coki juga berangkatnya stand up sendiri. Terus ada momen di mana mereka terkenal banget awalnya dari siaran berdua di Os Radio di Jakarta. Pecah itu siarannya dan sangat-sangat menghibur. Lebih lucu dari saat mereka sendiri-sendiri. Akhirnya stand up pun kebawa bareng. Padahal awalnya dulu itu duo stand up pertama di Indonesia itu malah Dono dan Karjo. Tahun 2015 belum ada MLI, belum ada Coki Muslim, itu Dono dan Karjo udah bikin show stand up berdua. Namanya Surabaya Undercover dulu. Ya memang nggak bisa seenaknya dewe ya, harus bener-bener dibagi fair. Gimana kapan ngomong siapa, ngomong kapan itu harus dibagi bener-bener. Oh nggak, berarti nggak bisa pas udah di lapangan ngalir gitu, nggak bisa. Enggak, jadi harus dibagi bener-bener. Kalaupun mau improve, mereka berdua harus punya chemistry yang benar-benar bagus gitu. Minimal tahu teknik improvisasi. Jadi ada sendiri Mbak, teknik improvisasi itu ada sendiri. Gimana cara nanggepin lawan kita yang lempar joke yang nggak ada di skrip. Nah, itu lebih advance lagi. Begitu. Yang aku tahu yang itu batak-batakan yang berempat apa agak lain. Akak lain, Kan jegel. barengan ya. Jadi kayak oh bisa nggak ya berarti kalau barengan. Bisa sebenarnya. Jadinya kan kayak grup lawak kalau zaman dulu. Iya juga. Gitu. Diadaptasi dari situ. Pernah nggak Mas bikin, kan ini kita kebanyakan yang nonton juga sama-sama apa namanya? Sama kayak aku sih, sama kayak sampean. Sama Ada lah Mbak, ntar ada lah habis ini. tunanetra. Nah, terus ya ada juga yang nggak tunanetra, tapi kebanyakan ya tunanetra atau orang-orang penggiat isu disabilitas. Nah, pernah nggak Mas Karim tuh waktu open mic gitu misalnya atau di YouTube atau dimanapun lah ya bikin materi itu pakai jokes-jokes yang materinya tentang disabilitas? Oke. Pernah nggak? Tahu nggak Mbak Hanan ada komik namanya Dani Aditya? Tahu ya. Tahu. Nah, itu salah satu komik yang membahas keadaan dirinya sendiri dan dia udah berdamai dengan itu, bahas dirinya sendiri. Pernah sampai ada roast of Dani Aditya. Di Dani Aditya itu di roasting sama anak-anak stand up. Memang waktu itu MLI belum ada, Comedy Sandi belum ada platform kayak sekarang YouTube, Instagram, masih off air. Ya akhirnya kita bahas Dani. Jadi kita bahas kenapa Dani kayak gitu. Tapi itu dikonsumsi secara off air dan memang sama Daninya sudah fine aja. Karena di endingnya Dani akhirnya ngebahas, nyerang balik komik-komik yang roasting dia. Jadi Gitu. kalau komika disabilitas yang apa ya ngebahas dirinya itu ya kayak ada Dani Aditya itu dan beberapa yang lain gitu ya. Tapi yang aku penasaran itu ya itu tadi Mas, kayak komika yang ya gak disabilitas tapi dia materinya tuh ya itu tadi kayak ngerostingnya disabilitas atau ngebahas kelucuannya kayak gitu. Kalau aku sih karena nggak relate ya, nggak deket juga. Mungkin kalau teman-teman dari YPAB mungkin ngerasa relate dengan itu bisa dipakai. Karena kalau nggak relate buat ngebahas itu nanti akan kesulitan dan terlalu permukaan, nggak deep gitu loh. Nggak deep karena kan nggak beririsan langsung. Jadi tentang relate enggaknya ya Mas, bukan Iya. tentang berani nggak Mas tadi? Sebenarnya berani, kalau berani aja, tergantung konteks gimana kita nulisnya itu. Ada batasan sebenarnya. Kalau mau ngomong itu bebas Mbak. Harus ngomong sembarang itu bebas. Kalau menurutku ya. Mungkin viewer juga ngerasa, teman-teman juga ngerasa kebebasan berpendapat itu mutlak sebenarnya. Cuman kan dipertanggungjawabkan masing-masing. Gitu. Jadi dia ngomong apa, kalau ada salah ya itu harus bertanggung jawab. Awal startnya kan dia terserah mau ngomong kayak gimana, tapi harus bertanggung jawab itu tadi. Batasannya balik ke dirinya masing-masing. Kalau komika tuh berangkat dari keresahan gitu ya. Nah, keresahannya Mas Karim apa? Yang paling dibangun masih kayak ini loh aku pengen bener-bener masukin ini harus apa ciri khasku gitu. Kalau sekarang lebih ngikuti ke isu yang lagi rame aja. Isu yang lagi rame kayak misalnya akhir-akhir ini ya politik lah, katakanlah mau pemilu. Itu nggak dipersiapkan. Kecuali ada pesanan job. Misalnya perform di mana, Mas nanti stand up di sini bahas ini gitu. Oh, bisa gitu ya? Bisa. Pernah dulu itu diundang ke acara perikanan disuruh bahas tambak. Mangkel enggak? Apa, Mas? Nah, itu makanya gak tahu renang tambak, gak tahu golek urang, akhirnya dibikin gimana caranya
seolah-olah mengerti dari sisi yang pernah tak alami aja. Tapi kalau awal-awal gitu Mas, apa yang keresahannya apa gitu ya? Awal-awal dulu stand up. Dulu awal-awal jadi stand up itu makin kesini makin pinter penontonnya. Mereka nggak mau lagi nerima isu-isu, bukan nggak mau ya. Mereka akan menyaring lebih ketat lagi terkait isu-isu yang remeh kayak pacar-pacaran, terus bahas musik, gitu itu akan lebih kurang diminati sekarang. Kalau dulu isu apapun kemakan. Dulu tuh komik-komik awal pasti pernah bahas pacaran, arti namanya, terus bahas musik, gitu-gitu pasti rame. Kalau sekarang ya akhirnya ngikuti isu yang ada. Dulu aku juga pernah bahas relationship, pernah bahas sinetron, bahas film, bahas horor-horor. Nah sekarang ya akhirnya ternyata lebih seru bahas politik, itu yang lagi rame politik, terus isu nasional, internasional. Kalau misalnya itu bisa diolah dan penonton relate, tak bawain. Berarti bisa dibilang sekarang audiensnya lebih pinter ya, maksudnya nggak mau Lebih pinter. sama hal-hal yang receh-receh gitu. Udah nggak mau. Sampai muncul dark joke itu kan berarti demand-nya banyak. Orang menikmati dark joke tuh, orang bisa bikin materi dark joke karena ada yang dengerin, ada yang nonton, ada yang ngetawain. Nah itu kan next level kalau menurutku Mbak. Dulu bahas ngelokno uang aja nggak berani, sekarang malah ada dark joke itu. Jadi lebih naik lagi levelnya sebenarnya. Kalau peluangnya disabilitas masuk ke industri ini tuh ya gimana ya? Misalnya kan sekarang kan masih bagi disabilitas masih baru-barunya menarik nih bagi kayak terlambat sih kayaknya. Iya. Tapi kalau kayak mau berbondong-bondong gitu loh pengen stand up. Nah itu kalau banyak, misalnya mereka banyak banget bermunculan apa namanya stand up komedian yang disabilitas, otomatis kan sama-sama disabilitas netral itu ya isu-isunya mirip-mirip, bisa kayak jokes-jokesnya mirip-mirip karena pengalamannya ya kayak misalnya ngomong sebelahnya nggak ada orang tapi dikira masih ada orang ngomong kayak gitu-gitu kan. Ya kayak itu tuh peluangnya kayak gimana Mas? Kan masih mirip-mirip gitu. Sebenarnya kalau di skena stand up komedi ya, teman-teman yang disabilitas tuh sambutannya luar biasa loh. Kalau di Jakarta ada stand up komedian namanya Blind Man Jack. Jadi namanya Pak Jack. Pak Jack ini tunanetra dan dia bahas tentang keresahannya sebagai seorang tunanetra dan itu lucu banget. Aku pernah nonton Pak Jack, berkesempatan nonton dia secara langsung waktu dia sedang stay di Surabaya. Dulu dia kerja di Gerapenas itu. Dia ikut open mic stand up Surabaya dan itu lucu. Dia cerita diajak temennya nonton film Transformer. Itu kan sebenarnya simple kan, cuman cara dia menyampaikan dan keresahannya yang kuat sebagai seorang tunanetra itu bikin materinya jadi lucu banget. Jadi setiap ada teman-teman disabilitas kalau stand up dan memang lucu Mbak ya, syaratnya memang harus lucu sih karena komedi, sambutannya pasti luar biasa. Dia akan lebih mudah diterima di penonton karena penonton tahu wah orang ini sudah berdamai dengan kekurangannya. Jadi penonton ketawanya lega gitu loh. Yang tragedi plus waktu equals komedi ya tuh. Nah itu tapi kalau semua stand up komedianya berdasarkan keresahan, kalau Mas Karim kan udah di isu-isu apa nih yang lagi rame. Tapi kalau berdasarkan keresahan itu bertahannya bisa lama nggak Mas? Misalnya kayak ya dia bahas keresahannya dia sebagai tunanetra misalnya atau di tengah-tengah masyarakat bisa lama nggak dia kalau nggak mengikuti seperti yang Mas Karim lakukan pindah ke isu-isu yang lagi rame gitu? Itu kan sebenarnya cara membedah materi Mbak Hanan. Jadi salah satunya ada dua, inner self sama outer self. Inner self itu cara kita membedah diri sendiri. Cara kita membedah diri sendiri dan menyampaikannya ke orang lain. Kalau di bukunya ada buku komedi itu yang nulis Greg Dean namanya. Di situ dia bilang, kita stand up comedian itu punya bertonton materi. Ya hidupnya sendiri. Dari kecil sampai gede kalau dibahas itu nggak akan habis. Itu inner self. Cuman resikonya adalah penonton nggak relate. Kita harus bisa mendeliver itu dengan baik. Gimana cerita kita itu terlihat menarik di penonton jadi orang dengerin dan ketawa. Nah, yang kedua itu outer self. Outer self itu apa yang di luar kita. Kayak yang di sekitaran isu yang ada, terus apa lingkungan sekitar kita. Nah, itu kan biasanya lebih relate karena orang lain juga merasakan. Cuman risikonya sulit. Sulit dalam artian setiap orang pasti punya opini tentang itu. Gimana caranya kita dapat opini yang unik jadi orang mau dengerin.
kalau misalnya nih Mas ada teman-teman yang tunanetra terus pengen mulai jadi stand up comedian di tahun 2023 ini. Masih udah dari dulu kan ramenya. Tapi baru dapat hidayah pengen. Itu mereka harus apa Mas pertama? Sekarang itu lebih enak sebenarnya. Ya plus minus lah. Dulu itu terbatas, lebih eksklusif komunitasnya. Kelompoknya lebih eksklusif. Untuk masuk ke situ saringannya lebih ketat. Tapi orang-orang menungguin. Karena eksklusif itu akhirnya orang-orang kan nungguin. Kalau sekarang kebalikannya, lebih terbuka komunitasnya. Tempat open mic semakin banyak, komunitasnya semakin banyak. Di satu kota itu bisa, gak cuma satu loh Mbak Anan. Satu kota itu bisa ada 5 atau 6 komunitas stand up comedy. Ada stand up kotanya itu sendiri, ada komunitas kampusnya, ada komunitas kelompok apa mereka bikin komunitas stand up comedy. Di Surabaya pun gitu. Cuman kan ya memang ada yang mati, ada yang tetap hidup. Kalau pusatnya pasti tetap hidup yang Surabaya. Nah itu kalau teman-teman disabilitas pengen stand up, langsung datang aja ke komunitasnya. Sekarang kan udah di Twitter, udah di post di Instagram, itu bisa di follow Instagramnya, terus datang ke event open mic-nya. Nonton sebagai penonton atau sebagai penonton dulu, terus nanya ke komunitasnya, DM aja langsung. Mas mau, gak apa-apa beneran. Mas aku pengen nyobain stand up. Itu gimana caranya? Nanti akan dibantu registrasi, waktu open mic datang nanti akan dipanggil. Gitu. Nah, biasanya nggak cuman menyediakan gigs open mic, biasanya ada sharing ilmunya. Nah, saranku kalau mau join ikut sharing aja dulu. Biasanya itu beda hari sharingnya. Misalnya open mic-nya hari Rabu, sharingnya bakal ada di hari Selasa. Sharing itu kayak gimana bikin punchline. Betul. Kayak mengasah materi lah. Jadi macam-macam, nanti ada sesinya sendiri, sharing sesi general, sesi masing-masing nanti ada sendiri. Baru besoknya datang open mic, nonton aja dulu, rasain vibe-nya. Kalau memang belum percaya diri ya, kalau udah sikat maju langsung kayak aku dulu, wis pang-pangan wani. Itu gampang kok sekarang, tinggal datang ke event nanti disambut dengan baik. Mas Karim juga bikin apa komedinya lewat kayak sketsa konten gitu nggak? Itu kayak plot gimana? Story. Itu sebenarnya kan dulu waktu SMA itu ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, ada pelajaran beda-beda teks, kayak ada narasi, ada future, ada anekdot. Jadi aku belajar bikin sketsa itu dari anekdot itu. Anekdot itu gimana caranya membangun cerita, belakangnya ada twistnya gitu kan. Nah dari situ belajarnya dulu sebenarnya. Lumayan membantu loh bahasa Indonesia itu di stand up komedi ya. Kayak majas-majas. Itu membantu sekali di komedi untuk bikin materi, bikin punchline dari majas-majas itu sangat efektif sekarang kalau mau belajar dengan jeli ya. Aku dulu waktu sekolah belajar sarkas itu baru mudeng ketika sarkas itu ada di Majas. komedi. Oh, ada di komedi. Komedi yang sarkas. Oh, sarkas itu segini tak kayak gitu. Baru ngeh setelah dengerin komedi malah. Baru paham pelajarannya ya. Padahal harus diajari ke SMA itu, bahasa Indonesia itu. Cara bikin kalimat efektif itu sangat-sangat membantu. Terima kasih Pak Bu Guru Indonesia aku dulu. Itu sangat membantu. Jadi belajar cara bikin sketsa ya dari itu tadi, dari cara bikin anekdot, terus ya baca-baca gitu sih. Zamanku sekolah dulu itu SMA udah mulai ini mah, kan udah kayak 2016 17 itu tuh udah rame lewat lama kan stand up. Itu sempat kayak guru bahasa Indonesia suruh bikin video stand up. Ya aku juga ngebahas kayak tentang tunanetra gitu, keren juga ya. Nabrak opo terus atau kayak ya kayak gitu-gitulah. Tapi pembawaanku yang kayak kaku banget. Jadi dari segi materi mungkin katanya guruku kayak ya lumayan sih, tapi deliverynya ya. Iya, deliverynya. Itu juga yang dialami sama Pak Jack sebenarnya. Blind Man Jack itu juga mengalami masalah yang sama. Ya ngerti lah, pasti kalau teman-teman tunanetra kan untuk banyak act out kan pasti terbatas toh. Nah, akhirnya powernya nggak apa-apa, powernya ada di verbatimnya, ada di penulisannya, setup dan punchline yang kuat. Blind Man Jack itu kalau perform diem mbak, ya wes. Kayak manekin kayak aku ya. Ya wes, nyekeli tongkat gitu sama pegang mic. Udah, tapi lucu bisa nemen. membayangkan sih aku itu. Diemnya. Semacam gitulah. Mas bisa nggak bikinin, misalnya sekarang mendidik dan mendadak ya gitu. Waduh. Bikin Ditotong. apa ya? Beberapa beat gitu loh yang tentang disabilitas misalnya. Dari apa? Dulu itu ini info aja teman-temannya. Ibu saya ngajar di sini juga. Jadi sebenarnya banyak loh cerita lucu tuh yang ibu saya pulang nih. Bu Dwi pulang. Itu cerita di sekolah habis ada apa gitu. Aku dengerinnya ya sambil ketawa.
Aku inget banget. Dulu tuh teman-teman tunanetra kalau senam kan pakai ada patokannya kan. Ada batanya kan di bawah, ada kayak paving gitu. Nah, ini jangan sampai nggak ada. Soalnya kok senam peregangan melaku sampai sepanjang. Mau nang sekolah perasaan saya seorang guru saya kok seorang dadal pindang. Iya Gitu. benar sih, benar. Nah, itu udah satu feet Jadi lumayan. ini internal ya teman-teman. Jadi aku itu mengajar di tempat ibunya Mas Karim mengajar. Isinya adalah teman-teman tunanetra, Ya, murid-muridnya. muridnya adalah teman-teman. Aku pernah sih dengerin komedi Sunday di Keminter juga. Ada temennya Mas Karim yang bilang kayak tunanetra aku nakalnya apa sih? Bisa nakal gak? Kayak gitu loh. Ada sempat nyeletuk kayak gitu. Aku ya kayak lumayan kaget sih. Oh iya, aku Ya, lali ya. iya. Yang mana Aku lupa narsumnya ya? namanya ya. Pokoknya pas Keminternya tuh PLB gitulah. Pendidikan luar biasa. Oh, Ubed paling. Iya, Iya. Pokoknya ada saking ngakeni episode sampai lali. Dan Ya. apa bisa nakal gak ya? Terus kayak jadi lucu gitu loh menurut aku. Nah, itu salah satu keresahan kan. Nah, Nah, wis langsung stand up banan langsung. bujuk ya iso. Bujuk ya iso. Ya, Waduh. Dan sing karena itu melek. cuma varian kenakalan kan. Iya. Nah, Banyak kenakalan yang lain. Berarti iso nakal saja nih. Ya? kan di sini kerja dengan ibunya Mas Karim. Jadi insecure kok bisa tadi materi. Bisa tadi materi kan, tapi ya gak apa-apa lah. Nah, itu salah satu komedi yang berangkat dari keresahan Mbak Anan. Di sekolah ada apa, pulang di record terus di replay gitu. Nah, itu bisa jadi materi. Rumus suara aku dewe gila Mas. Itu suara sendiri tuh gila. Makanya harus damai sama diri sendiri dulu. Termasuk Gila suaraku. iya, masih aku juga harus ya wis ngene iki perawaanku ndelok neng apa video juga kok aneh sih, tapi kan ya wis harus mau diterima gitu. Mas ada ini nggak Mas apa kayak bukan pesan dan kesan sih kayak perpisahan apa ya kayak semacam motivasi ya teman-teman yang pengen nih gabung ke stand up comedy lewat sebagai teman-teman yang tunanetra ya. Komedi itu sekarang sudah jadi salah satu cara untuk golek duit. Iku karena semua orang itu stres di dunia ini, semua orang itu stres dan butuh hiburan. Salah satu hiburan yang cukup efisien dan efektif adalah komedi. Apalagi teman-teman tunanetra itu punya kelebihan yang nggak dirasakan sama orang-orang yang awas kayak aku dan teman-teman yang lain. Jadi keresahan yang spesial itu bikin komedinya lebih efektif lagi. Sama kayak yang ditonton, sama kayak disajikan Dani Aditya. Terus kalian nonton Dani Aditya itu efektif joke-nya karena dia spesial. Gitu. Langsung stand up lagi. Yes, mari ini budal apa? Oh, betul. Langsung nyegat lain. Makasih ya Mas Karim buat sesinya hari ini Siap, teman-teman. Nana. Kita Respect. tadi udah ngobrol-ngobrol sama komika dari Arek Surabaya, Mas Karim Sujatmiko. Langsung nanti cek lah, udah pada tahu pasti YouTube-nya di Comedy Sunday. Iya. Terus Karim siarannya Sujatmiko. Siarannya di Gen FM di FM jam pagi jam 6 sampai jam 10. oh, kayak aku kerja. Ya sambil ngerungokno masuk kan. Nyambi. Nyambi. Oke. Makasih teman-teman. Audio Jungle.